di catatan dimanapun, Catur Travel belum pernah gagal berangkat. Tagline-nya pasti berangkat. Oke. Tagline-nya lagi umroh keluarga bahagia. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum Sobat Catur, selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Kembali lagi bersama saya Ken yang akan menemani sahabat catur untuk berbincang topik yang sangat spesial, yaitu Duta Keluarga Bahagia. Untuk membahas topik ini kita sudah mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Haji Muhammad Agus Furqoni CMU. Telah hadir bersama kita Ustadz Agus Furqoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, barakallah. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas topik yang luar biasa ini, yaitu Duta Keluarga Bahagia, mungkin Ustadz bisa menyapa dulu nih sahabat catur yang sedang menyaksikan podcast ini. Sambil memperkenalkan diri juga boleh Ustadz, silahkan. Oke, mungkin saya sudah dikenal di keluarga saya sendiri atau di kampung saya mungkin, tapi untuk di medsos mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Furqoni, beralamat di Jalan Kapten Dulasim 7F nomor 9, tepatnya di Desa Keramat Inggil Gresik. Alhamdulillah saya ini sebagai agen resmi Gresik. Mungkin itu sementara perkenalan saya, nanti bisa dilanjut dengan ngobrol-ngobrol santai. Siap. Nah, itu tadi sahabat catur, jadi Ustadz Agus Furqoni ini adalah Duta Keluarga Bahagia, agen resmi Catur Travel dari Kota Gresik sendiri. Benar. Nah, Ustadz mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana sih Ustadz bisa kenal Catur Travel nih? Untuk awal-awal ini bisa diceritakan Ustadz. Oke, siap, terima kasih. Pertama kali saya itu mengenal catur, kebetulan sebelumnya di dekat dengan Icon Mall ini kan berkantor di Rumo Kalisari. Kebetulan mertua saya itu domisili Rumo Kalisari. Jadi tiap saya ke mertua itu pasti kelewatan itu namanya kantor catur. Di awal saya hanya lewat aja. Kebetulan saya waktu itu berkeinginan ingin menjadi salah satu bagian dari catur. Akhirnya saya mampir tanya-tanya. Pada waktu itu informasi itu dari teman, juga tetangga mertua. Akhirnya saya berkunjung, bertamu ke kantor catur di Rumo Kalisari. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, kemudian sepakat saya masuk. Insya Allah saya daftar menjadi bagian dari Catur Travel itu tanggal 2 Mei tahun 2018. Alhamdulillah saya diterima dengan baik dan perdana saya berangkat umroh bersama catur insya Allah di bulan Maret tahun 2019. Itu kebetulan saya bawa rombongan. Jadi waktu itu saya sering memakai program B2B gitu. Selanjutnya insya Allah saya tiap tahun itu 2020
tahun 2020 kebetulan akan berangkat. Akhirnya ada COVID. Akhirnya terhalang oleh COVID. Diundur atau untuk sementara ditutup karena COVID mendunia. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian ada kabar baik. Bapak Muhibin selaku CEO Catur Travel memberi informasi kepada kami selaku agen resmi Catur bahwa bagi siapa yang berminat perdana keberangkatan pasca COVID bisa didata jamaahnya siapa aja yang ikut berangkat. Alhamdulillah kami pada waktu perdana itu keberangkatan terbang 1 pesawat. Tapi cukup cukup berbahaya juga sih. Resikonya juga banyak rintangan. Karena apa? Karena keberangkatan kami itu melalui Jakarta. Dan sebelum ke Jakarta kami harus mengikuti beberapa tahap seperti dulu itu ya, kayak Vaksin. diogrok itu istilahnya ngono. Ya, vaksin. Swab, Ya, Masya swab. Allah ya. Ya. Akhirnya saya nggak ingat, memang harus tidak diingatkan memang. Iya. Yang jelek-jelek nggak usah diingat memang. Di swab. Lah di swab itu 2 kali kami di swab. Pertama di Surabaya, selanjutnya sampai di Jakarta untuk menginap itu Ya. 1 hari di swab yang kedua kalinya. Pada waktu itu Bapak Muhibin menginformasikan kepada kami beberapa TL, ada beberapa yang terindikasi memang, tapi alhamdulillah bisa teratasi karena memang kita itu sebelumnya sudah saya briefing harus vitamin, jaga kesehatan gitu. Alhamdulillah ya aman, lolos. Sampai di Madinah kami juga diinapkan lagi 1 hari. Diinapkan itu ya waktu itu? Di karantina. Ya, di karantina. Di karantina waktu di Jakarta, nyampe di Madinah juga di karantina. Alhamdulillah pada waktu itu semua jamaah sehat, walaupun itu beberapa kali swab. Memang itu salah satu berkah bagi kami ya. Yang lain belum bisa berangkat, kami perdana bisa berangkat. Dan di sana itu sepi. Masya Allah. Ya, sepi. Tapi memang waktu ke Raudhah kita tidak bisa bebas. Kita jaga jarak. Di masjid juga kita jaga jarak. Kita harus memakai masker. Lah, waktu di Mekah ketika masuk ke Masjidil Haram, kami juga memakai tasreh. Tidak bisa bebas kayak sekarang ini. Ya. Dan itu pun kita tidak bisa memegang Ka'bah, tidak bisa memegang Makom Ibrahim, tidak bisa memegang Hijr Ismail. Ya karena masa COVID masih dikhawatirkan. Walaupun keberangkatan kami itu pasca COVID. Okay. Itu sekedar penjelasan waktu keberangkatan kami di waktu pasca COVID.
Luar biasa Pak Agus. Jadi Iya. perjuangan banget ya. Iya, benar-benar. Waktu itu Alhamdulillah. jenengan sudah jadi tour leader untuk Iya, jadi mendampingi, TL. Masya Allah. Iya. Programnya berapa hari kalau boleh tahu Pak Agus? Programnya kalau nggak salah itu 12 hari. Karena apa? Karena kalau 16 hari itu masih belum diizinkan oleh otoritas Arab Saudi. Memang dibatasi. Terus untuk umroh, kami juga tidak bisa sebebas sekarang. Umroh dibatasi cuman 1 kali. Gitu. Ke Raudhah juga 1 kali. Memang keterbatasan kita melaksanakan ibadah. Tapi suatu syukur alhamdulillah gitu. Walaupun dengan biaya yang cukup besar, dengan beberapa aturan yang kita lalui, itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan waktu itu kami kepulangan tidak bisa langsung ke Surabaya, tidak ada rute ke Jeddah Surabaya, semua itu wajib ke Jakarta. Nyampe di Jakarta juga gitu, harus dikarantina lagi 1 hari, diswab lagi gitu. Ya memang sangat mengesankan juga. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau waktu itu berapa jamaah totalnya Pak? Dari kami kalau nggak salah ya 1 pesawat. Oh, 1 pesawat. 1 pesawat itu. Dari catur Dari sendiri. catur, iya, Masya Allah. dan mitra kan. Iya. Dari kantor Iya. dan mitra catur. Itu Masya 1 pesawat itu. Nah, Soalnya apa? Karena apa? Waktu itu kami kepulangan itu total itu 8 bis kalau nggak salah. Semuanya itu. Ya. kalau Pak Agus sendiri tour leaderi atau membimbing berapa rombongan nih? Berapa bus waktu itu? Kebetulan saya TL 1 bis. 1 bus. Ya, 1 bus. Untuk yang beberapa bis itu di keberangkatan tanggal 25 November tahun 2022. Itu memang saya ingat karena ada beberapa kejadian yang saya anggap itu berkesan, juga sedih. Kenapa? Yang berkesan, saya anggap berkesan itu juga unik, juga gitu loh ya. Kenapa? Pada waktu itu saya diberi tugas oleh pihak manajemen mengawal atau mendampingi jamaah 4 bis. Dengan saya TL sendirian. Kebetulan itu rombongan yang 3 bis itu dari Situbondo atau Bondowoso atau pokoknya tapal kuda sana ya. Yang 1 bis itu umum, memang dari kantor. Nyampe di Madinah itu hari pertama itu ada 1 jamaah yang lupa dengan hotel. Itu kejadiannya ba'da Isya. Waktu itu saya makan malam, ya saya anggap di awal itu sudah lengkap. Ya memang karena kita kan tidak bisa mengoreksi atau ini sudah lengkap atau belum, karena kita kan perempuan sendiri, laki-laki sendiri kan gitu. Setelah itu masuk lagi ke hotel untuk makan malam. Hari pertama saya ditelepon oleh yang kelupaan hotelnya. Tapi alhamdulillah jamaahnya tuh kebanyakan Situbondo atau Bondowoso atau Lumajang itu kan hampir tidak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.
rata-rata bahasa Madura. Iya betul. Nah, alhamdulillah yang lupa hotel tersebut masih bisa bahasa Indonesia. Lah misalkan yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, bisanya Madura, terus gimana lagi itu kan gitu. Lah kebetulan alhamdulillah jamaahnya itu memang disiplin. Sebelum berangkat berangkat umroh itu kan memang ada manasik. Lah manasik tersebut kan menjelaskan salah satunya selama di tanah suci keluar dari hotel harus mengenakan badge Ya, atau ID card. Kenapa? Itu sangat penting. Nah, ya kebetulan yang mau saya ceritakan itu tadi. Orangnya itu pisah dengan rombongan. Alhamdulillah bawa ID card, lupa hotel. Beliau juga nggak minder atau nggak nangis atau nggak apa. Beliau tanya ke seseorang dengan menunjukkan ID card-nya ini. Lah, beliau tanya ke seseorang apakah itu orang Indonesia atau apa gitu. Telepon ke saya. Nah, ini kan di sini kan ada nama saya, tour leadernya kan ada. Nah, itu ditelepon. Pada waktu itu hari pertama saya telepon. Saya disuruh jemput di pintu 326. Alhamdulillah saya ajak ke hotel. Hari kedua tersebut ada telepon lagi. Ada telepon lagi. Waktu itu saya juga makan malam. Telepon. Ustadz, ini ada jamaahnya yang lupa hotelnya, mohon dijemput. Ya Ustadz, posisi di mana? Posisi 327 gitu. Oke, terima kasih. Saya taruh, nggak saya teruskan untuk makan malamnya, langsung saya jemput. Ternyata hari kedua yang lupa hotel, ya orang tadi, yang kemarin tadi itu. Akhirnya saya ajak pulang. Hari ketiga, daripada saya makan di tengah jalan, saat nunggu telepon. Alhamdulillah saya ditelepon lagi. Sampai ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ustadz, ini ada jamaah lupa hotelnya. Posisi di mana? Hotel Amjad atau hotel apa gitu ya. Saya bilang, aduh, daerah sana lumayan. Itu. Akhirnya saya jemput. Ternyata orang itu lagi. Ya Allah. Jadi 3 kali orang tersebut. Ya itu yang berkesan di situ saya itu, berkesan itu. Jadi saya nggak marah, memang apa ya, memang tugas TL lah. Betul. Itu sempat dimarahi sama satu kamar. Itu nggak apa-apa Bu, yang penting itu kalau lupa hotel bisa telepon kan gitu, yang penting bisa saya jemput ketemu gitu aja, yang penting nggak ada masalah, nggak perlu dimarahi. Di tanah suci itu harus menghilangkan amarah, menahan hawa nafsu dan lain-lain. Itu yang sedihnya, itu kan kejadian kan pada waktu itu. Yang sedihnya itu ada jamaah saya sakit. Orangnya sudah sepuh, usianya 81 tahun. Di awal-awal memang beliau itu semangat. Berangkat jam 2 dini hari untuk akan sholat subuh itu. Saya bilang, Mbak, jenengan jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu semangat, biasa aja. Misalkan subuhnya kan jam 5, jenengan bisa bareng sama saya jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Enggak, saya pengen pagi-pagi gitu. Berjalannya waktu berapa hari ya, kurang lebih 3 hari atau 5 hari, itu beliau mulai menurun staminanya. Batuk, pilek, mungkin karena terforsir dengan tenaganya tersebut. Mungkin duhur, berangkat, asar, maghrib, isya.
menjelang keberangkatan menuju Mekah itu jamaah tersebut mulai sakit, terus memakai ihram. Beliau sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya putuskan bahwa jamaah tersebut nggak usah niat. Kenapa? Jika kalau jamaah tersebut niat terus tidak melaksanakan, nantinya kena dam. Cukup ihraman aja tapi nggak perlu niat. Sampai di Mekah langsung dimasukkan ke rumah sakit. Ya dengan servis dari Catur Travel yang berada di sana, wakil dari Arab Saudi, dimasukkan dan tidak kena biaya apapun jamaah tersebut. Saya sampai kepulangan itu beliau masih sakit. Informasi sampai 30 harian orangnya meninggal di sana. Dimakamkan di Mekah. Itu yang berkesan dan pengalaman sedih juga. Luar biasa. Jadi pengalaman menemani jamaah yang nggak bisa dilupakan ya Pak Agus. Pengalaman yang sangat luar biasa. Nah tadi Pak Agus juga sempat membahas juga nih terkait jenengan kan laki-laki. Nah bagaimana ketika menjadi TL, jenengan kan harus mengurusi nggak hanya laki-laki aja Pak Agus, juga tetap memperhatikan jamaah perempuan. Nah bagaimana cara Pak Agus sendiri dalam memanajemeni itu semua? Untuk jamaah perempuan memang itu kita ya juga harus punya mitra jamaah, misalnya gitu ya. Kita juga memberi saya anggap ada yang lebih paham masalah agama, juga masalah kondisi di sana. Itu saya juga berpesan, minta tolong ibu-ibu yang sepuh-sepuh bisa dibantu untuk mendampingi. Kalau memang semuanya diberikan kepada saya kan nggak mungkin saya masa mendampingi jamaah perempuan masuk ke masjid kan gitu. Nah itu salah satunya yang bisa saya saya beri briefing, mungkin salah satu jamaah yang bisa diajak kerjasama dalam hal masalah ibadah maupun kondisi di sana. Baik. Nah kalau suasana di sana seperti apa nih Pak Agus? Mungkin dari pengalaman Pak Agus sendiri ketika menemani jamaah mungkin ke Raudhah, kemudian city tour, mungkin bisa diceritakan juga Pak Agus ritmenya dari Madinah ke Mekah seperti apa? Ya untuk masalah kegiatan agenda di Madinah itu biasanya kita datang mesti malam. Malam itu kita nyampe di hotel, kami briefing, jangan gopo, jangan rebutan untuk masalah koper dan kamar. Kami semua yang ngurus. Yang penting duduk dulu. Itu kami bagikan untuk koper-kopernya menyesuaikan dengan banyaknya jamaah. Misalkan di lantai 10 banyak jamaah dari kita, otomatis koper itu ditaruh oleh billboy itu di lantai 10. Untuk yang lantai-lantai lain kami bantu, bisa kami bantu, atau orangnya mungkin nggak sabar bisa diambil sendiri. Karena apa? Karena kita juga ngejar waktu. Biasanya kita nyampe di Madinah itu kurang lebih jam 1 dini hari atau jam 2. Kita itu belum melaksanakan sholat maghrib dan isya. Memang
pada waktu kita landing ya, landing itu biasanya kan jeda. Perjalanan ke Madinah itu memang saya informasikan kalau bisa kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di jamak takhir di qashar. Kenapa? Insya Allah kita ambil pahalanya itu sesuai dengan hadis itu kan. Sholat di Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali. Gitu. Kalau kita sholat di tempat lain Nabawi otomatis ya sama dengan di Indonesia kan gitu. Kita ambil yang situ. Setelah mendapatkan, yang penting itu jamaah sudah masuk di kamar masing-masing, setelah itu langsung turun. Jadi intinya itu sebelum kami melaksanakan kegiatan sehari-hari di Tanah Suci Madinah, saya anggap itu kita kula nuwun. Adabnya kan gitu. Iya. Kita sebelum masuk ke rumah orang tersebut, kita wajib ngetuk pintu istilahnya gitu. Iya. Baca salam, assalamualaikum kan gitu ke Rasulullah. Setelah selesai langsung pulang, istirahat. Setelah itu sholat subuh. Untuk selanjutnya itu orientasi sekitar Masjid Nabawi. Yaitu ya tetap setiap kegiatan itu mesti kami umumkan melalui lisan maupun melalui WA group. Dan itu pun tidak sekali saja. Supaya apa? Kadang namanya orang itu kan bermacam-macam, ada yang sepuh, ada yang muda, ada yang gak bawa HP, kan gitu. Semaksimal mungkin kami memberikan informasi supaya hasilnya itu bisa kompak, tidak miskomunikasi, begitu. Jadi ke Raudhah atau ke orientasi sekitar Masjid Nabawi, City Tour di Madinah, kita harapkan kompak gitu loh. Iya. Oke, jadi terstruktur ya Pak Agus, dari awal sudah ditata, sebelum Iya. kegiatan sudah diinformasikan. Jadi jamaah tinggal mengikuti alurnya Tinggal aja, mengikuti. dengan membimbing bersama mutawif Ya, ya. bersama mutawif. Nah, Pak Agus, ini mau diceritakan juga nih kita sama Pak Agus Furqoni, kenapa sih dari sekian banyak travel yang ada di Jawa Timur, Pak Agus Furqoni sampai saat ini masih tetap memilih Catur Travel sebagai tempat untuk bersyiar, menciarkan Baitullah? Ya alhamdulillah sampai saat ini di hati tetap Catur Travel. Masya Allah. Kenapa? Mungkin banyak travel lain, ada travel sih yang ingin nyolek lah istilahnya gitu. Ya saya masih tetap kukuh. Karena apa? Karena ya sudah nyaman. Sudah nyaman di Catur Travel. Kalau sudah di hati kan nggak mungkin berpaling ke lain hati. Betul banget. Kan gitu. Kenapa? Ya ada beberapa unggulan-unggulan atau program-program yang tidak yang membedakan lah dari Catur Travel. Ya pertama mungkin program-program yang ditawarkan itu sangat padat. Itu bisa 1 minggu 4-5 kali keberangkatan. Yang kedua, setiap keberangkatan itu kami pakai Catur Travel itu charter pesawat. Jadi no gagal berangkat. Gitu. Yang ketiga, ya ini kan posisinya kantornya kan di Gresik.
domisili saya Gresik. Ya. Jadi lebih mudah saya riwa-riwi ke kantor. Tuh gitu. Dan yang keempat, ya semua mulai manajemen sampai karyawan itu care semua. Kayak saudara. Masya Allah. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang Pak Agus rasakan nih dari awal sampai sekarang menjadi agen nih, manfaatnya apa sih bagi diri Pak Agus, keluarga, lingkungan, masyarakat, apa Pak Agus yang jenengan rasakan? Menjadi agen ini ya memang salah satunya keinginan saya itu kan ingin berkali-kali ke Baitullah. Ya memang semua itu menginginkan semacam itu sih ya. Betul. Gitu. Tapi tidak kalah pentingnya saya niatkan ingin membantu dan melayani tamu Allah dan Rasulullah. Itu. Ya itu memang dambaan semua muslim itu. Ya. Itu gitu. Berarti insya Allah saya saya jauhkan kayak misalkan capek atau apa, tapi capeknya kan ibadah. Betul. Itu. Kalau sudah niat ibadah, apapun itu nyaman gitu. Insya Allah gitu. Nah, ketika Pak Agus nih mensyiarkan Baitullah, cara Pak Agus bersyiar nih seperti apa Pak Agus? Mungkin bisa disepil juga nih. Iya. Sebenarnya saya tuh nggak ada jurus-jurus khusus ya. Kayak pokoknya dijalani aja kalau saya itu. Kenapa? Dulu pernah saya di awal memang belum ada medsos, digitalisasi. Memang pertama kali saya pakai brosur kan gitu. Tapi nyatanya rata-rata yang daftar melalui saya tuh ya nggak melalui brosur. Teman, Pak Gus ini ada teman saya pengen umroh gitu. Ya alhamdulillah di lingkungan sekitar saya itu sangat membantu bagi saya gitu. Insya Allah gitu. Tadi namanya itu brosur lisan istilahnya gitu. Dari mulut ke mulut Iya, insya Allah gitu. Wis melok Pak Agus saya wis pasti berangkat. Masya Allah. Tadi Pak Agus juga sempat cerita bahwa di awal keberangkatan bersama Catur itu B2B Pak Agus, berarti kan nggak hanya 1-2 jamaahnya banyak. Nah, sebagian besar ini dari Gresik sendiri atau ada yang di luar itu Pak Agus? Kebanyakan dari Gresik ya, kebanyakan ya. Terus mulai tahun 2005 itu kebetulan ada teman, sebenarnya sih nggak ada insya Allah yang merencanakan itu ya, yang mempertemukan itu kan Allah semua itu. Jadi ada teman SMA, waktu SMA saya nggak kenal teman saya itu. Kebetulan teman saya itu domisilinya sekarang itu di Papua. Oh ya. Nah, dulunya waktu SMA nggak kenal. Kok tahu-tahu nggak ngerti ya, telepon atau apa. Program umroh ono apa gitu kan. Yes ini gini gitu. Yes aku daftar sama teman sama keluarga gitu. Itu 2025 dari Papua itu kurang lebih 15 kalau nggak salah. Masya Allah, Itu. jamaah yang tidak disangka-sangka ya Pak Agus. Jauh dari Papua, langsung umroh bersama Catur Travel lewat Pak Agus Furkoni. Nah Pak Agus, kalau sahabat Catur yang sedang nonton pengen konsultasi nih ke Pak Agus, menghubunginya di nomor berapa Pak Agus? Sama alamatnya juga mungkin bisa disepil. Oke. Saya kebetulan agen resmi Gresik, beralamat di Jalan Kapten Dulasim 7F nomor 9, Desa Keramat Inggil, RT 10 RW 3
Itu kalau menuju ke sana itu dari perempatan Sentolang ke arah timur, arah Wilmar. Dari perempatan Sentolang kurang lebih 300 meter. Di situ ada namanya yang dikenal Gang Macan. Namanya Gang Macan, langsung masuk ke kiri. Situ Masya tanya Allah. aja Gus Fur Masya- travel umroh, insya Allah banyak Langsung yang diantar kenal. ya. Gitu. Nomornya Pak Agus bisa Oh disebut iya, juga. nomornya ya, nomor HP saya Iya. 0856 0777 8808. Masya Allah, itu tadi sahabat catur jangan lupa dicatat nomor Ustadz Agus Furqoni dari Desa Kramat Inggil ya, Ya, di Desa Gang Macan, bisa dicatat Ya. juga. Langsung aja mampir untuk konsultasi seputar umroh ataupun haji. Siap. Open 24 jam ya Pak 24 Agus. jam 24 selama jam. nggak pergi umroh. Masya Allah. Nah Pak Agus, untuk di musim 1448 nih, mungkin bisa disepil nih ke sahabat catur yang sedang Pak Agus siarkan ini paket yang mana di musim depan ini? Untuk musim depan 1448 atau 2026-2027 sesuai dengan apa yang menjadi program unggulan dari kantor sendiri itu, yaitu milad 18 tahun, yaitu Agustus. Banyak free-nya atau banyak bonusnya. Free pertama itu free kereta cepat, yang kedua free Taif, yang ketiga free perlengkapan, yang daftar melalui saya tambahan bantal leher. Banyak banget bonusnya nih Ya. dari Pak Agus. Untuk yang kedua itu HSN. Iya. Nah, HSN di bulan Oktober. Itu. Mudah-mudahan kita sama-sama syiar Baitullah sebanyak mungkin bisa mengantarkan tamu Allah, tamu Rasulullah menuju Baitullah. Amin. Semoga semuanya bisa beribadah langsung Amin, amin, bersama amin. Catur Travel. Amin. Nah, mungkin terakhir nih Pak Agus, bisa disampaikan juga ke sahabat catur yang masih ragu-ragu nih untuk daftar Pak Agus, biar tambah mantep yakin daftarnya bareng Catur Travel. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Agus. Oke. Bagi para sahabat catur, jangan ragu dan bimbang. Pilih aja Catur Travel. Di catatan dimanapun, Catur Travel belum pernah gagal berangkat. Tagline-nya pasti berangkat. Oke. Tagline-nya lagi umroh keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta. Oke. Aman. Bismillah aman. Pasti berangkat, pasti pulang. Oke, nanti akan didampingi langsung sama duta keluarga bahagia yang sangat luar biasa seperti Pak Agus Furqoni yang banyak sekali pengalamannya, banyak sekali ilmunya, mengantarkan jenengan semuanya akan dipandu dengan sebaik-baiknya dengan sistem yang profesional bersama Catur Travel. Nah, terima kasih banyak Pak Agus Furqoni Sama-sama. sudah datang di ruang podcast bahagia bersama Catur Travel. Semoga kita semuanya menjadi pesyiar yang bersyiar untuk memudahkan setiap umat menuju ke tanah suci. Amin, amin, Masya amin, Allah. amin, Semoga selalu diberikan istiqomah, Amin, amin, bahagia amin, dan sehat amin. selalu untuk Amin. Ustadz Agus. Dan juga terima kasih kepada sahabat catur yang sudah menyaksikan kita. Apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Tapi Pak Agus, sebelum kita tutup, tagline dulu ya biar Ya. semangat. Oke. Catur Travel, Umroh umroh keluarga keluarga bahagia, bahagia. Haji bersama yang tercinta. Bersama Catur pasti Pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's bring